wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman a'azzani wa a'azzakumullah. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa kita ingat adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang cinta kepada keimanan. Menjadikan kita orang-orang yang senang terhadap kebaikan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benci, yang tidak suka terhadap al-kufra wal fusuqa wal isyan. Alhamdulillah, Allah menjadikan kita tidak menyukai kekufuran, tidak menyukai kefasikan, tidak pula menyukai apa? Kemaksiatan. Ya. Karena kita sadar hamba-hamba Allah selain kita itu banyak. Ya, ternyata tidak semuanya Allah karuniai hati demikian. Ya, Allah lah yang mensucikan hamba yang Allah kehendaki. Maka ikhwati fillah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, tatkala kita sadar tentang nikmat Allah ini, ya, janganlah sampai kita lupa untuk bersyukur kepadanya. Ya, dan tentu antum masih ingat bahwasanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan cuma sekedar bilang alhamdulillah. Kan gitu ya. Rukunnya syukur itu ada berapa? Ada 3 kan? Iya. Ya, udah manggut-manggut kita tahu. Ya, alhamdulillah. Apa saja? Iya, syukur itu dengan hati. Ya, kemudian dengan lisan juga, ya, dan yang terakhir, ya, rukun yang terakhir apa? Dengan anggota badan. Ya. Semoga kita bisa menjadi salah satu di antara hamba Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang Allah sifati dengan, ya, syakiral li an'umih. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah sebut beliau sebagai apa? Hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa demikian? Dalam tafsir Ibnu Katsir antum tentu masih ingat ya. Beliau rahimahullahu taala menafsirkan ayat tadi dengan firman Allah dalam surah An-Najm, wa Ibrahim alladzi waffa. Dan Nabi Ibrahim, kenapa beliau sebut atau Allah sebut sebagai apa? Sebagai syakir.
Ya, kata Imam Ibnu Katsir menuturkan firman Allah yang lain, ya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, alladzi waffa, menunaikan hakikat penghambaannya dengan sempurna. Ya, bukan cuma sekedar alhamdulillah. Ya, ikhwati fillah a'azzani wa a'azzakumullah, tidak lupa kita mengingatkan pula untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Malam ini kita mau belajar apa? Antum ngapain datang ke sini? Iya, ada pengumuman ya. Ada pengumuman kajian katanya. Iya. Insyaallah ikhwati fillah, ya, kita akan belajar kaidah-kaidah fikih. Ya. Dan kita tahu bahwasanya di antara ilmu yang paling utama di dalam agama Islam adalah ilmu fikih. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Kenapa ilmu fikih menjadi apa? Salah satu di antara ilmu yang paling utama di dalam agama kita. Yang sana. Tahu nggak Pak? Antum datang mau belajar kaidah fikih. Emang apa pentingnya kan gitu? Apa pentingnya Pak? Apa pentingnya belajar fikih? Apa sih yang dibahas dalam fikih Pak? Ibadah kan gitu? Iya. Ibadah penting nggak Pak? Penting. Ya, bahkan kita ini tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk ibadah, kan gitu. Ya, makanya penting sekali kita belajar fikih, kita belajar kaidah-kaidah fikih. Ya, kenapa? Karena tanpa mengetahui itu kita nggak bakal bisa hidup dengan benar. Ya, karena hidup dengan benar itu hidup seperti apa, Pak? Sebagaimana seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hidupnya itu isinya ibadah, kan gitu. Sedangkan ibadah, ternyata ya pembahasannya tercakup dalam ilmu fikih. Nah, sekarang penting nggak Pak? Penting, alhamdulillah. Ya, jadi ya itu diantara urgensi kenapa kita duduk di sini nih. Ya, kenapa kita belajar lagi kaidah-kaidah fikih. Ya, kenapa kita sama-sama saling mengingatkan tentang kaidah-kaidah fikih. Nah, ikhwati fillah a'azzani wa a'azzakumullah. Ya, kalau kita baca kitab-kitab para ulama, rata-rata banyak di antara muqaddimah mereka yang menuturkan bahwasanya syaraful ilmi, ya, kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung dengan kemuliaan apa yang diketahui dengannya. Paham? Paham, Pak? Paham enggak nih? Diam aja antum. Ya. Jadi kemuliaan sebuah ilmu yang kita pelajari itu bisa ditunjukkan dengan apa? Dengan faidahnya. Ya. Kita belajar ini tahu apa nantinya, kan gitu. Makanya di antara ilmu yang juga jauh lebih utama untuk kita pelajari adalah ilmu akidah. Kenapa? Karena dengan ilmu akidah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengenalan yang benar. Kan gitu Pak ya? Demikian pula kalau kita ingin bisa beribadah kepada Allah setelah kenal dengan Allah tadi dengan ilmu akidah, ya, kalau ingin ibadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, ya belajar fikih. Makanya ini ya adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, sebuah kemuliaan yang Allah karuniakan kepada hamba yang Allah kehendaki, Pak. Ya, pian lihat misalkan sekitar masjid ini berapa orang yang tinggal, ya, berapa yang datang. Nah, kenapa tidak semuanya tergerak untuk kebaikan? Kenapa kira-kira? Sama-sama punya hati, sama-sama mungkin tahu pengumuman, tapi tidak semuanya Allah berikan kecintaan terhadap kebaikan. Ternyata Allah jadikan kita cinta kepada ilmu fikih. Pengen datang ke majelis ilmu, pengen murojaah lagi, kan gitu.
Naam, ikhwati fillah, itu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan di antara nikmat tersebut adalah apa? Tatkala Allah berikan ilmu yang mulia atau kesempatan untuk bertafaqquh fid din. Naam. Ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Antum yang kuliah, ya. Anak-anak kuliahan. Kalau antum fikirkan, ya, coba setinggi apapun nanti yang akan antum peroleh dari ilmu dunia antum, ingat ya ikhwah, tidak akan pernah mengalahkan tingginya apa yang bisa antum peroleh dengan ilmu agama. Setinggi apapun antum nanti derajatnya di sisi manusia, Masya Allah, di masa depan ada yang jadi presiden, ya, dan seterusnya. Misalkan demikian, ingat, ya, misalkan kalaupun penilaian orang, ya ikhwah, menjadi presiden, jadi pejabat, itu sebuah apa? Kemuliaan, ya. Ketahuilah kemuliaan itu tidak akan pernah menandingi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sebuah kebahagiaan tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan, ya, kesempatan, ternyata Allah juga berikan kita kemauan, ya. Kemauan untuk apa? Memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan ini untuk apa, Pak? Untuk belajar. Ya. Ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Makanya, ya, kita harus benar-benar faham bagaimana membuat skala prioritas. Mana yang harus saya utamakan. Kan gitu, Pak, ya? Iya tidak? Ya enggak. Iya, yang bilang iya cuma satu, ya. Yang lain macam apa? Macam gadis kalau dilamar, ya. Kata Nabi SAW apa? Wa idnuha sumatuha. Ya, kalau dilamar diam, ya, mukanya merah, ya, bukan diam kabur nangis, ya. Ya. Diamnya apa? Gadis. Ya iya katanya. Nah, anak husnudon aja sama antum, ya. Tayyib, ikhwati billah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kemudian ikhwati billah, ya, di antara yang perlu kita tekankan sebelum kita memasuki pelajaran mengenai kaidah-kaidah fikih, ya, kita ingatkan pula bahwasanya penentu atau pokok utama penentu keselamatan seorang hamba, ya, itu diraih dengan ilmu tauhid. Paham kira-kira? Ya, misalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Ya, siapa yang meninggal dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, pasti masuk surga. Ya, tapi kita ingat bahwasanya yang masuk surga pun bertingkat-tingkat. Misalkan penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara kaum muslimin itu ada yang masuk surga tapi mampir di neraka dahulu. Pengen mampir di neraka? Ya enggak, ya. Semoga kita dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwati fillah, ya, kalau kita ingin memperoleh pokok keselamatan itu, ya, ingat, kita harus memurnikan, menjaga tauhid kita, menjaga akidah kita. Ya, pasti kita akan tetap masuk surga kalau akidahnya lurus. Kalau meninggal berjumpa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tauhidnya tidak tercemar dengan kesyirikan. Ya, paham? Dan penyempurna, ya ikhwah, penyempurna bagi keselamatan seorang hamba di akhirat nanti diperoleh dengan apa? Dengan faqih terhadap ilmu fikih. Paham kira-kira? Ya, dengan memahami ilmu bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana hidup dengan semestinya. Kan gitu. Ya, kalau hidupnya sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari syariatnya, tentulah itu kesempurnaan dalam keselamatan. Paham kira-kira, Pak? Akidahnya lurus nih, tauhidnya tidak tercemar. Ya, kalau yang seperti ini pasti masuk surga. Tapi apa? Meskipun demikian, meskipun pasti masuk surga, ada tingkatan yang mampir ke neraka dahulu.
Kalau nggak pengen mampir ke neraka dahulu, di antara caranya adalah apa? Memahami ilmu fikih. Bagaimana kita menjalani hidup kita dengan benar sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Ya, jadi sempurna. Nah, ikhwati billah a'azzani wa a'azzakumullah. Ya. Karena apa? Kesempurnaan keselamatan kita ini tidak akan kita raih kecuali dengan apa? Kemurnian ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita sebut ibadah. Ibadah itu bahasanya dalam ilmu fikih. Maka penting sekali. Baik, ikhwati billah a'azzani wa a'azzakumullah. Ya. Banyak sekali ya faedah atau keutamaan dari ilmu fikih. Ya insyaallah semuanya pernah ya mendengarnya. Apalagi alhamdulillah ya di kota kita ini ya banyak kajian sekarang alhamdulillah. Ya sampai mungkin harus apa? Bagi tugas ya. Nah, ya satu malam ada 2 kajian. Nah, ini bisa kerjasama suami istri misalkan. Atau yang kontrak ya, mungkin anak-anak kuliah, ya, antum ke sana ya, aneh ke sono. Nanti kita pulang-pulang bagi hasil, ya, bagi ilmu, ya, demikian. Atau yang suami istri seperti tadi, ya, nanti adik saya antar ke masjid, di sana lebih aman, ya, abang ke tempat yang lain. Nanti abang belajar akidah di sana, adik belajar fikih di sana. Nanti kita pulang-pulang bagi hasil, ya pulang-pulang tidur ya. Nah, demikian caranya ya ikhwah, ya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada yang demikian. Nah, ikhwati fillah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita sudah singgung di antara apa keutamaan ilmu fikih adalah apa? Dengannya diketahui bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar. Kemudian apalagi tadi? Ya, di antara yang disebutkan oleh para ulama dan belum kita sebutkan tadi, bahwasanya apa? Dengan mengetahui ilmu fikih, kita bisa mengibarkan bendera kejayaan Islam. Kok bisa, Ustaz? Ya bisa, ya. Karena apa? Karena kita bisa mengibarkan bendera kejayaan Islam dengan fikih jihad. Ya, jadi jihad itu enggak asal-asalan. Ya, misalkan lihat orang kafir sana bom, lihat orang kafir di sana, bantai. Tidak demikian. Ada fikihnya. Ya, kalau orang demikian ya ikhwah kira-kira seperti apa? Serampangan seperti bukan apa? Mengibarkan bendera kejayaan Islam, ya justru menodai bendera Islam. Karena enggak paham fikih jihad. Makanya penting sekali, ya. Dan apa tadi faedahnya? Bahwasanya dengan fikih itu ya ikhwah kita bisa benar-benar apa? Mengibarkan bendera Islam. Kemudian yang ketiga, ya. Kita bapak-bapak terutama ini, ya. Kalau pengen tahu bagaimana cara atau kriteria ya memberikan rizki, memberikan nafkah yang halal, ya juga belajar fikih. Bapak tega enggak, Pak? Kalau ngasih makan anak istri, Pak, dikasih makannya apa? Yang haram, yang bikin perut mereka apa? Seakan-akan makan apa? Batu dari neraka. Pengen? Enggak ada insyaallah. Ya, makanya apa? Setiap orang yang bertanggung jawab, seorang laki-laki yang wajib menafkahi keluarganya, ya, orang-orang yang di bawah tanggungannya, tentulah apa? Tentulah dia harus belajar fikih, belajar halal dan haram, ya, belajar apa? Tata cara mencari rezeki yang halal. Ya, demikian pula dia memahami kriteria transaksi misalkan, ya, bagaimana apa? Cara-cara yang mana itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan ya kepepet, ya bukan pinjam dengan cara yang halal, datang ke bank ya dengan pinjaman riba. Naudzubillah min dzalik. Ya, padahal tadi pada dasarnya pengen sama-sama selamat. Ya, makanya penting sekali
dalam posisi apapun kita, ya, tadi pengen berjuang di jalan Allah, ya, dalam posisi pengen apa lagi? Pengen menjadi seorang suami yang bertanggung jawab, ya, pengen memberikan nafkah yang halal kepada anak dan istrinya, ya, atau yang lebih mendasar lagi apa? Pengen jadi hamba Allah yang benar, ya, semuanya harus belajar fikih, ya. Kemudian yang lain, Pak, di antara faedah yang juga disebutkan oleh para ulama, ya, dengan ilmu fikih kita tahu bagaimana cara membangun bahtera rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam ilmu fikih juga dipelajari hak-hak suami istri. Nah, ada tuh kajian, ya, fikih nikah A sampai Z, kan gitu. Nah, ya, dari situ dipelajari, ya ikhwah. Jadi apa? Suami tahu kewajiban yang harus ia tunaikan kepada istrinya, istri juga tahu kewajiban yang harus ia tunaikan kepada suaminya. Sudah sama-sama tahu bagaimana tinggal mengamalkannya, rumah tangganya jadi indah. Kan gitu? Beda kalau nggak tahu, Pak, ya. Kalau yang laki-laki nggak tahu apa hak istrinya, nggak tahu kewajibannya, akhirnya apa? Banyak tuh anak istri ditelantarkan, ya. Demikian pula seorang wanita, misalkan seorang istri nggak tahu hak suaminya, ya, betapa banyak dari kaum muslimin sendiri yang naudzubillah, ya, wanita terjatuh ke dalam perzinaan, perselingkuhan, ya, bahkan durhaka kepada suaminya dan seterusnya, ya ikhwan. Ya, karena apa kira-kira? Karena diantaranya faktor kejahilan, ya, kekurang tahuan terhadap apa? Ilmu fikih. Ya, atau mungkin sudah tahu tapi ya naudzubillah, ya, enggak diamalkan. Baik. Kemudian yang selanjutnya, ya, kalau misalkan seseorang meninggal, Pak, ya, ini pun antum misalkan meninggal, ya ikhwah, ya, bukan apa? Selesai gitu saja, tidak. Tapi apa? Ada yang harus diketahui oleh ahli waris antum, atau misalkan ya minimal orang yang berwenang di lingkungan kita, ya, apa itu? Ilmu bagaimana bagi-bagi harta antum kalau udah meninggal. Hah? Demikian, ya ikhwah. Fikih juga, ya, nyolatinnya pun fikih juga, ya, kan gitu. Kemudian yang berikutnya dengan ilmu fikih juga, ya ikhwah, ya, kita tahu, ya, atau misalkan yang berwenang, lagi-lagi yang berwenang, ya, hakim tahu misalkan bagaimana memberikan balasan bagi orang yang berbuat tindak kriminal. Ada fikih jinayah. Masya Allah, ya, ternyata fikih itu sangat luas. Pertanyaannya, pian udah kuasai berapa persen, Pak? Iya, kita sama-sama ketawa, menertawakan diri sendiri, Pak, ya. Iya, subhanallah. Demikian, makanya perlu sekali, penting sekali kita terus apa? Belajar, ya. Dan jangan heran kalau para ulama dahulu mengatakan apa? Ilmu itu kalau kamu berikan seluruh dirimu, dia cuma bakal ngasih sebagian dari dirinya. Gak bakal semuanya bisa kita raih. Makanya kalau udah tahu totalitas saja dapatnya sedikit, ya, masa mau malas-malesan, kan gitu. Demikian, ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, ya. Nah, itu, ya, secara umum faidah fikih kalau memang ada pada nas, ya, ada pada nas. Kalau nas itu, ya ikhwah, ya, dalam ilmu fikih, ya, dalam penjelasan para ulama fikih, nas itu adalah dalil Al-Qur'an dan sunnah, ya, atau dalil-dalil yang sudah kita ketahui, ya. Nah, ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, ya. Kalau misalkan kita semakin jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak apa? Permasalahan-permasalahan baru yang akan kita dapatkan, ya. Hukum-hukum mengenai apa? Kejadian-kejadian yang ada di zaman kita misalkan tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menghukuminya? Ada pada fikih juga, ya. Maka ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, ya, di antara yang bisa mengantarkan kita, ya, atau bisa memudahkan kita
untuk menghukumi, ya, menilai sebuah kejadian yang kontemporer misalkan. Ya, kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu mungkin gak ada bank konvensional, ya, gak ada yang mereknya Jisam titik-titik, ya, dan seterusnya itu. Nah, ya, mungkin gak ada macam-macam seperti itu, paham tadi? Iya, yang berasap itu loh ya. Demikian. Bagaimana hukumnya misalkan, ya, di antara yang bisa memudahkan kita, ya ini dengan belajar apa? Kaidah fikih. Nah, baik, ikhwati fillah a'azzani wa a'azzakumullah. Ya. Sebenarnya ya ikhwah, ya, selain kaidah fikih, ya, kaidah yang telah disusun oleh para ulama itu ada dua, ya, yang berkaitan dengan fikih, ya. Ada kaidah usul, ya, yang kita kenal dengan usul fikih, ada kaidah fikih itu sendiri, kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, insya Allah masih ingat antum nih, karena dulu pernah ada Ustaz Musyafa, ya, masya Allah, hafizahullah taala, juga ngisi materi seperti ini, ya. Nah tanya ke antum, apa bedanya kaidah fikih dengan usul fikih? Nah, sekarang saya duduk dulu, nunjuk orang lagi, ya. Siapa yang bisa jawab? Gak ada hadiahnya, ya? Panitia, ada hadiah gak? Gak ada. Gak bilang, Anda bawakan insya Allah. Baik. Siapa yang masih ingat, ayo? Yang baju merah. Masih ingat gak antum? Apa bedanya kaidah usul atau usul fikih dengan apa? Dengan kaidah fikih. Oh, lupa mungkin beliau. Yang ingat siapa? Silakan angkat tangan. Abu Anas. Antum kayaknya senyum-senyum, Mbak. Lupa? Oh, belum tahu. Allah yubarik fik. Ya, semoga kita diberitahu oleh Allah, dimudahkan untuk menuntut ilmu. Enggak tahu juga. Ini yang muda-muda, belum kiri. Siapa yang masih ingat? Pura-pura lupa. Ya. Nah. Baik, ikhwati fillah a'azzani wa a'azzakumullah. Ya. Kaidah yang pertama tadi adalah kaidah apa? Atau ilmu usul fikih, ya, kaidah usul fikih. Ya, ilmu usul fikih ini ya ikhwah, ya, berhubungan dengan dalil secara umum. Ya, kaidah usul fikih itu dipakai untuk memahami dalil secara umum. Paham? Ya. Jadi apa? Kaidah ini, pelajaran ini, usul fikih itu dipakai untuk apa? Memahami dan mengambil faedah dari sebuah dalil. Ya, itu usul fikih. Jadi kalau antum belajar fikih usul fikih, ya, antum kuasai usul fikih, antum bisa nih narik kesimpulan dari dalil-dalil yang ada. Misalkan gampang, yang paling gampang ada perintah, ya. Misalkan aqimis shalah misalkan, dan tegakkanlah salat. Ada perintah di sini. Tarik kesimpulannya apa? Bahwasanya apa? Perintah itu pada dasarnya menunjukkan kewajiban. Nah, antum tarik, wajib salat itu. Kan gitu. Ya, puasa, kutiba alaikumusiyam. Ya, kutiba diwajibkan. Berarti iya wajib, demikian. Ada larangan pada dasarnya menunjukkan keharaman dan seterusnya. Gampang sekali. Secara umum, ya, kalau kita ingin apa? Ingin memahami dalil-dalil, ya, kita harus menguasai usul fikih. Ya. Adapun apa ya, ikhwah? Adapun qawaid fiqhiyah, adapun kaidah-kaidah fikih ini berbeda. Ya, kaidah fikih ini langsung berhubungan dengan amalan kita. Ya, langsung nyambung mengena pada perbuatan kita. Gak dibahas lagi dalil rinciannya satu-satu, ini ada perintahnya seperti ini seperti ini. Ya, paham? Misalkan kalau usul fikih, ada perintah nih, ternyata Nabi SAW kadang melaksanakannya, kadang tidak. Ya, berarti ini bisa jadi sunnah kesimpulan hukumnya, kan gitu. Tapi kalau kaidah fikih ya ikhwah,
kaidah fikih itu langsung berkaitan dengan perbuatan kita. Ya, bukan bahas lagi dalilnya. Paham kira-kira? Langsung mengena, enak, langsung praktiknya seperti apa? Contoh, misalkan nih, ya, kita sudah wudu, ya, kita tadi sudah wudu untuk sholat maghrib, kan gitu. Kemudian apa? Kita duduk ikut kajian, datanglah keraguan-raguan tatkala kita apa? Dengar adzan Isya. Aneh tadi udah batal belum ya? Nah, ini langsung pada kejadian perbuatan kita saat itu. Nah, ya, maka yang seperti ini, oh, ana pernah belajar kaidah fikih. Apa itu? Al-yaqinu la yazulu bisyak, misalkan. Ya, keyakinan itu enggak hilang gara-gara keraguan. Ya. Apa yang kita yakini? Kita yakin tadi wudu kita masih ada. Kita tadi sudah sholat maghrib, sudah pasti wudu dulu. Saya yakin tadi sudah wudu. Cuman sekarang saya bingung ini. Ya, saya udah batal belum ya? Ya, paham kira-kira? Langsung mengena kepada perbuatan kita. Ragu saat itu bagaimana menghukuminya, kembali kepada kaidah tadi. Ya, kalau ingatnya cuma kaidah tadi. Ya, demikian. Karena kalau dilihat dari dalil rincinya juga ada. Ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai seorang pria yang dalam salatnya apa? Yukhayyal, ya, dia dibikin berkhayal, ya, enggak fokus, ya, mikirin macam-macam. Kemudian apa? Kemudian dia apa? Ragu tadi sudah buang angin atau belum nih? Ya, dalam salatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yansharif. Jangan dia apa? Meninggalkan jamaahnya, meninggalkan salatnya, ya, hatta yajida rihan aw yasma'a sautan aw yasma'a hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sampai dia benar-benar apa? Mendengar suara atau mencium aroma. Ya, demikian. Langsung mengena pada perbuatan kita, itu kaidah fikih. Paham ya? Alhamdulillah. Oh, gampang ternyata Ustaz. Enak ya kaidah fikihnya, langsung aja udah, ya. Makanya ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, ya, ana nukilkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qarrafi rahimahullahu taala. Nah, baik, lengkapnya ada di sini. Beliau rahimahullahu taala menuturkan, "Wa man dhabatal fiqha," dan barang siapa yang menguasai dengan detil, menguasai dengan teliti, ya, ilmu fikih, bi qawaidihi, dengan melalui kaedah-kaedahnya. Ya, jadi kita itu bisa belajar fikih dari mana? Dari menguasai kaedah-kaedahnya. Kalau sudah demikian, istaghna an hifdzi aktsaril juz'iyat, ya, dia apa? Dia akan dikategorikan sebagai orang yang sudah tidak butuh, tidak perlu untuk apa? Menghafal parsial-parsial dari pembahasan yang sangat banyak. Ya, paham? Juz'iyat, bagian-bagian tertentu dari pembahasan fikih yang banyak sekali. Ya, jadi gampangnya apa? Bisa jadi jalan pintas. Ya, jadi bagi yang mungkin terlambat dalam menuntut ilmu, ya, kesibukannya luar biasa, amanahnya luar biasa, ya, dia bisa apa? Memahami fikih, ya, melalui kaidah-kaidah fikih. Nah, ya, jadi kata beliau, barang siapa yang menguasai ilmu fikih dengan detil, ya, melalui kaidah-kaidahnya, ya, dia tidak perlu lagi menghafalkan, ya, permasalahan parsial yang banyak. Ya, kenapa? Lindirajiha fil kulliyat. Ya, kenapa kira-kira? Karena permasalahan parsial tadi sudah berada di bawah cakupan kaidah-kaidah yang universal. Paham? Kaidah-kaidah yang luas, permasalahan-permasalahan tadi macam titik-titik yang ada di dalamnya. Ya, jadi kalau kita sudah kuasai ini yang gede ini,
ya otomatis kita bisa memahami, oh ini seperti ini nih, ini juga hukumnya seperti ini nih, ya, dan seterusnya. Ya, contoh yang lebih gampang tadi kayak tadi, ya kalau tadi wudunya ragu, dalam sholat ragu kan gitu, ya sholat kentut belum nih, ya dan seterusnya, ya. Demikian ikhwati billah a'azzani wa a'azzakumullah, ya. Insyaallah untuk contoh-contohnya kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kemudian kata beliau menjelaskan, ya, wattahada 'indahu ma tanaqadha 'inda ghairihi wa tanasab. Ya, kemudian kalau misalkan dia hendak menarik kesimpulan fikih, ya, menarik kesimpulan hukum fikih, ya, dia apa? Ittahada 'inda, pendapat dia, ya, pilihan-pilihan fikih dia akan menyatu searah, nggak ada yang bertentangan. Misalkan kalau masalah gini, ya nggak boleh diambil. Kalau permasalahan seperti itu boleh diambil. Padahal sama. Ya kalau dia menguasai kaidah fikih nggak bakal ada pertentangan dalam pendapatnya. Ya. Kemudian wa ajaba syasi'a al-ba'ida wa taqaraba. Ya. Kemudian dia bisa apa? Ya memberikan jawaban, ya, mengenai permasalahan yang Masya Allah kelihatannya jauh, ya, sehingga nampak lebih dekat nih seperti ini, ya. Nah, wa hasalatil batahu fi aqrabil azman. Bahkan dia, kata beliau Al-Imam Al-Qarrafi rahimahullahu taala menuturkan, dia pun bisa apa? Memperoleh apa yang sedang ia cari. Ya. Enggak jauh-jauh mikir Masya Allah kayak tadi, ya, misalkan enggak tahu dalilnya lagi sholat, bingung, anak udah kentut apa belum nih? Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dibatalkan dulu, buka kitab hadis dulu. Nah, atau browsing di Google, ada hadisnya enggak kalau batal, ya? Kayak gitu. Nyari dulu, ya. Dia lupa bahwasanya bisa apa? Dipahami dengan lebih mudah, lebih cepat dengan apa? Dengan kaidah fikih. Ya, karena kaidah fikih itu, ya ikhwah, ya kita singgung sejenak, ya. Insyaallah ini akan kita tekankan pada pertemuan berikutnya. Kaidah fikih itu ada 3 tipe. Kaidah fikih itu ada berapa tipe? Ada 3 tipe. 3 macam. Ya. Ada kaidah yang ungkapannya itu persis sebagaimana nas Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang persis seperti Al-Qur'an, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, janganlah kalian apa? Memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ya, misalkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kaidahnya apa? Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Kaidah sudah persis seperti itu. Atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dihasankan oleh para ulama, ya, apa itu? La darara wa la dirar. Ya, atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, al-muslimuna 'inda syurutihim. Nah, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, ada tipe kaidah yang persis sebagaimana ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau demikian kita boleh enggak praktek beragama sesuai dengan kaidah ini? Boleh, karena itu memang dalil, kan gitu. Kemudian yang kedua, ya, ada tipe kaidah yang merupakan ungkapan yang apa? Mencakup seluruh atau dalil-dalil yang termasuk di dalamnya. Paham kira-kira? Jadi ungkapannya, ya, ada yang ungkapannya itu tidak persis sebagaimana ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman ungkapan atau kaidah tersebut, ya, kaidah ini apa? Merangkum, mencakup apa yang ada pada dalil. Jadinya kalau misalkan ada dalil ini, dalil itu, dalil ini, dalil itu, kemudian dirangkum jadi sebuah ungkapan. Ya, seperti itu. Kira-kira ini dalil bukan? Kira-kira ini dalil bukan? Bersumber jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Dalil bukan kira-kira Pak? Dalil. Ya. Kemudian ada tipe yang ketiga. Adzan dulu. Nah, sudah waktunya Isya, silakan adzan dulu ya.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan ya ikhwah. Ya, tadi kita sudah masuk atau sudah menyinggung tentang 3 tipe kaidah fikih. Ada yang persis seperti Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Ada yang ungkapan yang berupa kaidah dan dia mengandung apa yang ada pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga, tipe ketiga ada kaidah yang murni dari ijtihad para ulama. Ya, murni dari ijtihad para ulama. Ya, seperti misalkan kalau di Al-Um, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ya menuturkan bahwasanya apa? Ar-rukhasu la yuta'adda biha mawadhi'uha. Ya, ar-rukhas keringanan-keringanan, rukhsah itu kata Imam Syafi'i, la yuta'adda biha mawadhi'uha, enggak bakal melampaui posisinya. Ya, paham? Enggak bakal melampaui posisinya. Paham kira-kira? Jadi rukhsah itu enggak bakal bisa ditarik kemana-mana seenaknya. Kalau Allah sudah tentukan rukhsah itu kalau demikian, misalkan ya, puasa boleh ditinggalkan bagi yang safar misalkan. Ya, paham? Maka apa? Enggak bisa buat yang lain. Ya, atau apa? Qashar, ya, atau jama', ya, qashar salat misalkan, ya. Qashar itu misalkan karena safar, ya, maka enggak bisa kita bikin-bikin alasan sendiri sehingga nanti oh ini ada rukhsahnya juga nih kayak gini. Ya, enggak bisa. Ya, itu 3 tipe kaidah fikih. Nah, ya, namanya ijtihad ya ikhwah. Ya, ijtihad para ulama itu ya biasanya juga bersumber dari qiyas. Ya, mereka berijtihad bukan sembarang ijtihad. Ya, mereka pun akan menelaah apa yang sudah mereka ketahui dari dalil-dalil yang ada. Ya, maka apa? Kembali, bagaimana kita kalau ditanya bagaimana berhukum dengannya, maka jawabannya apa? Kita lihat dari mana sumber kaidah tersebut disimpulkan. Ya, demikian. Ikhwati fillah a'azzani wa a'azzakumullah. Ya, makanya apa?
Kalau orang menguasai kaidah fikih, dia akan lebih mudah untuk menyimpulkan apa yang ia dapati dalam amalannya. Ya, makanya kata Al-Imam Al-Qarrafi rahimahullahu taala, ya, wan syaraha sadruhu lamma asyraqa fihi minal bayan, atau lima asyraqa fihi minal bayan. Ya. Kalau orang sudah enggak bingung lagi, Pak, kata beliau, hatinya ini akan nyaman. Ya, akan lapang. Karena apa? Karena nampak ada cahaya yang terang yang terbit dari apa? Dari kesimpulan yang ia dapatkan melalui kaidah fikih. Ya, makanya enak kita kalau belajar kaidah fikih. Ya, taib, ikhwati fillah, a'azzani wa azakumullah. Ya, inilah yang dikatakan oleh para ulama sebagai salah satu bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya. Ya, Allah berfirman dalam ayat yang sering kita dengar, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Ya, dan aku telah cukupkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku telah meridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Jadi agama Islam ini sudah sempurna, alhamdulillah. Ya, tinggal kita bagaimana mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwati fillah, a'azzani wa azakumullah, ya. Sebelum kita akhiri, ya, kita akan menyinggung apa? Urgensi, atau kenapa sih kita kok dibilang penting gitu ya. Kenapa kaidah fikih ini dibilang penting untuk dipelajari? Ya. Kira-kira kenapa? Dari yang sudah kita jabarkan tadi, kira-kira apa, Pak? Ada yang tahu, ada yang bisa simpulkan? Penting tidak, Pak, tadi, Pak? Penting, kan gitu. Coba, siapa yang bisa menarik kesimpulan? Kenapa belajar kaidah fikih ini sebuah pelajaran yang penting? Iya, intinya memahami gitu kan ya tadi. Nah, diantaranya apa? Ya, banyak permasalahan-permasalahan yang langsung berhubungan dengan kehidupan kita. Apalagi permasalahan-permasalahan yang kontemporer. Ya, maka apa? Ini bisa kita simpulkan, kita bisa tarik hukumnya dari mana? Dari kaidah fikih yang mencakup permasalahan tersebut. Kemudian, ya, di antara sebab kenapa penting sekali kita apa? Kita belajar kaidah fikih, ya ikhwan, adalah apa? Banyak orang yang enggak paham. Makanya perlu belajar lagi. Ya, demikian. Banyak yang enggak paham, ya, bahkan apa? Bahkan dia mungkin menyelewengkan, ya, apa yang mestinya ya benar, kan gitu. Ya. Jadi sebuah kesalahan pun pakai kaidah fikih, Pak. Nah, pernah dapat? Ada, ya. Demikian, ikhwati fillah, gara-gara salah paham, ya, dia apa? Pakai kaidah fikih untuk apa? Untuk misalkan dia mengarang-arang ibadah sendiri. Karena ada dalilnya, Ustaz. Kaidah fikihnya kan ada. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu boleh, Ustaz. Kaidah fikih loh ya, Pak. Kaidah fikih itu. Berarti kita mau ngapa-ngapain boleh dong. Ya. Mau menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh. Ya, dan seterusnya. Ya, pakai kaidah. Apalagi misalkan apa? Misalkan dia kaidahnya lain lagi. Ada lagi, Pak. Innamal a'malu binniyat. Al-umuru bimaqasidiha. Amalan itu sesuai dengan niatannya. Ya. Segala perkara itu sesuai dengan niatannya. Itu kaidah loh ya. Itu kaidah saya. Ente mau apa? Ini tidak pada tempatnya. Ya, ini pentingnya belajar kaidah fikih. Karena apa? Banyak yang salah paham atau mungkin belum paham sama sekali. Ya. Padahal masalah-masalah seperti itu, ya, selalu kita dapati dalam kehidupan kita. Nah, ikhwati fillah, ada lagi. Misalkan apa? Ya, kita kan tahu kalau kaum muslimin ditanya tentang demokrasi, demokrasi itu hukum apa? Hukumnya dari Islam atau bukan? Kan bukan asalnya. Kan gitu. Ya. Ternyata apa? Banyak yang mengingkari demokrasi dengan cara demokrasi. Ya, kan gitu. Ya enggak? Iya. Pakai kaidah fikih lo ya. Ada kaidah fikihnya. Apa itu? Al-wasailu laha
Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ya. Wasilah-wasilah. Ya. Perantara-perantara. Ya. Cara-cara ya yang menjadi perantara untuk memperoleh sesuatu, misalkan katanya apa? Pengen memperoleh kejayaan Islam. Ya udah kita pakai sistem demokrasi juga. Ini kan cuma wasilah, kata dia. Ini kaidahnya nih. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu hukumnya sebagaimana tujuannya. Wah, berarti kalau tujuannya baik, apapun yang kita lakukan juga dari baik. Kan gitu. Ya. Paham? Misalkan ada orang yang Masya Allah baik luar biasa, baik niatnya, ya dia apa? Dia pengen bersedekah, ya udah, aneh pengen jadi orang yang dermawan, orang yang membantu fakir miskin. Tiap malam saya bikin rancangan, besok maling di rumah si fulan. Niatnya baik loh Pak, baik. Ya, bulan depan bikin komplotan rampok bank. Nah, buat sedekah Pak. Apakah demikian bisa dibenarkan? Tentu tidak. Ya, ingat amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada yang Allah cintai, jelas-jelas Allah cintai. Ya. Ada yang Allah murkai dan ada yang adah, kebiasaan saja. Ya. Kalau jelas-jelas Allah cintai, ini ibadah kepada Allah. Ada yang adah, bisa jadi kebiasaan yang biasa kita lakukan, makan, minum, tidur. Bisa enggak berpahala di sisi Allah, Pak? Bisa. Ya, karena itu memang hukum asalnya boleh kalau sekedar biasa. Tapi kalau misalkan itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan Allah enggak pengen hambanya bikin-bikin ibadah sendiri. Ya, Allah sebutkan apa? Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Allah marah sama orang-orang yang apa? Bikin syariat-syariat sendiri, bikin tuntunan agama sendiri. Allah sampai tanya kepada mereka, apakah mereka itu punya apa? Sekutu-sekutu selain Allah yang membuatkan syariat untuk mereka yang belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Ya, ada amalan-amalan yang ternyata apa? Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya sudah demikian, ya macam tadi, Pak. Enggak bisa kita pakai kaidah tadi apa? Yang penting niatnya baik. Salah paham ini, Makanya ikhwati fillah azani wa azakumullah, ya, penting sekali, ya, inilah diantara apa? Urgensi atau pentingnya kenapa kita apa? Harus belajar kaidah fikih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk terus belajar, ya, dan beramal apa yang kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang lurus, ya, memudahkan kita untuk apa? Terus berjalan di atas jalan yang Allah ridhai. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Insyaallah ya kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.